Assalamualaikum warga YouTube. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita udah melewati bulan Ramadan. Terus sekarang kita ada di 1 Syawal ya. Berarti kan sudah melewati hari raya Idul Fitri. Nah, ini makanan-makanan, kue-kue masih banyak banget ya ampun. Aku tuh sampai bingung, aduh, gimana cara ngabisinnya ini. Masya Allah banget sih, untungnya aku tuh nggak beli semua ini, nggak beli karena semua ini dikasih sama teman-teman. Alhamdulillah ya, dapet teman-teman yang baik, mau agama apapun, alhamdulillah gitu. Dan yang aku suka tuh ada ini. Jadi ini tuh ada tulisannya kan, Id Mubarak. Terus kalau kita buka, ini tuh ada satu set gitu loh, sendok kecil, imut dan lucu, ya kan. Terus tutupnya seperti ini, lucu sih, lucu. Nah, waktu pas Lebaran kemarin, gimana teman-teman pada mudik? Kalau di tempatku itu, yang namanya mudik, kita tuh harus lapor sama Pak RT. Ya, kenapa sih harus lapor? Supaya RT-nya tuh tahu kalau warganya ada yang mudik. Di rumah yang itu tuh ada yang mudik gitu. Nah, jadi tuh bisa terkontrol karena gak lama dari itu ada maling. Udah sampai tuh di atas genteng katanya gitu. Makanya setiap warga yang mudik harus lapor Pak RT itu. Nah, ngomongin masalah lapor atau masalah lingkungan gitu ya, aku tuh ingat zaman dulu itu ada yang namanya kan pertahanan sipil. Nah, pertahanan sipil itu yang biasa kita singkat Hansip. Aku nggak tahu nih anak zaman sekarang paham nggak nih Hansip itu apa. Cuma yang aku tahu zaman dulu tuh ada yang namanya Hansip. Dia tuh pakaiannya seragamnya gitu hijau. Seragam hijau gitu. Nah, biasanya kurang lebihnya Hansip ini mirip-mirip ya sama kayak security gitu. Kalau zaman sekarang kan lebih banyak security ya. Kalau zaman dulu gitu ada yang namanya Hansip gitu. Mungkin zaman dulu kan belum ada ya rumah-rumah klaster gitu. Jadi ada nih yang namanya Hansip yang memang mereka tuh kayak memantau lingkungan sekitar gitu. Jadi kita tuh rasa aman pada saat ada bapak-bapak Hansip ini gitu. Hansip itu sendiri dibentuk sama pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1939. Jadi udah lama banget ya sebenarnya ada Hansip. Ya belum zaman-zaman ada klaster kayak sekarang kan. Jadi benar-benar kan pemerintah Hindia Belanda tuh membentuk suatu organisasi gitu, dimana itu untuk melindungi warga sekitar, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kurang lebihnya bapak-bapak Hansip itu ya hampir sama lah ya kayak security komplek gitu yang ngejagain lingkungan sekitar gitu. Tapi masalah mereka digaji atau bagaimana aku juga kurang paham ya. Cuma zaman aku kecil kan tahu tuh ada Pak Hansip gitu. Aku minum dulu ya, ditemani sama kopi dari Family Mart. Jadi benar-benar keberadaannya tuh ya dibutuhkan gitu. Kalau dulu itu misalnya ada kayak perayaan atau ada orang nikahan, itu biasanya ada bapak-bapak Hansip yang jaga-jaga loh. Biasanya mereka dengan seragam hijaunya gitu, kemudian mereka berjaga-jaga. Jadi ya takut-takut ada
ada masalah di situ, ada keributan seperti itu ya. Karena kan biasanya kalau misalnya kayak acara pernikahan suka ada dangdutan, kemudian joget-joget atau ke sikut, kemudian kesinggung kan, jadi ada apa sih, semacam hal-hal yang bikin pertengkaran gitu. Nah, disitulah Bapak Hansip itu berperan ya kan, biar supaya kondisi di tempat yang punya hajat ini tetap kondusif gitu. Cuma ternyata di tahun 2002 itu sudah berubah menjadi Linmas, Perlindungan Masyarakat. Jadi bukan Hansip lagi namanya. Cuman karena aku generasi 80-an yang pahamnya Hansip dan baru tahu ternyata di tahun 2002 itu udah ada pergantian dari Hansip menjadi Linmas gitu. Untuk seragamnya itu kan Hansip tuh kayak gini gitu. Kemudian di tahun 2004 berubahlah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang kita sekarang kenal dengan nama Satpol PP. Nah, itu awal mulanya itu namanya Hansip, sekarang jadi Satpol PP gitu. Aku maunya ini makanan, aduh, yang kayak begini nih yang repot, susah bukanya. Kalian kayak gitu masih mengalami hal-hal yang males buka kue karena ribet, suka nggak ada ujungnya. Ini selotipnya di mana? Ya ampun, kadang ingin menikmati sesuatu tuh butuh perjuangan ya. Ini gimana cara bukanya? Sedikit lagi, saya akan berhasil. Ya, berhasil. Ikut. Nah, ini dari Hasanah Sari. Roti ya. Hasanah Sari itu roti ya. Tapi dia bikin kue juga. Jadi dia nggak sepenuhnya tukang roti kan, dia tukang kue juga kan. Kita coba. Ini nastar ya kayaknya ya. Kita coba dulu ya. Ini nastarnya beda ya. Kering. Nastarnya tuh kering, nggak yang cuy-cuy gitu loh. Jadi ada rasa krok-krok. Gue tadi bingung, ini nastar tapi kok garing. Mana isiannya? Apa jangan-jangan ini bukan nastar? Masa sih bukan nastar? Iya. Ada kok. Ada. Ada. Tapi ada. Tapi karena terlalu kering, jadi kayak nggak ada. Ini tuh ada isiannya, ada. Tapi karena terlalu kering, jadi kayak nggak ada. Lumayan. Lagi ya.
Tapi ternyata ya dari Hansip kemudian jadi Linmas itu sama nggak sih sama apa Kamra zaman dulu, Kamra keamanan masyarakat, ya nggak sih? Hansip, Linmas, kemudian berevolusi menjadi Satpol PP. Evolusi nggak tuh? Jadi dari Hansip berubah menjadi Linmas, berubah menjadi Satpol PP yang kita kenal sekarang. Cuma bedanya adalah kalau dulu Hansip lebih ke lingkungan sekitar ya. Tapi kalau Satpol PP kan lebih luas lagi gitu. Nggak cuman lingkungan sekitar aja. Kayak satu kota gitu loh yang dia pantau, ya nggak sih? Dan kayaknya banyak juga tugasnya yang nggak cuma sekedar mengamankan lingkungan sekitar aja, tapi benar-benar mereka juga mengamankan orang-orang yang apa ya, kayak semacam tunawisma gitu nggak sih? Mereka bukan diamankan dalam artian mereka tuh dibawa ke tempat yang memang seharusnya, kayak dibawa ke dinsos kayak gitu kan, dinas sosial, supaya mereka diarahkan, nggak jadi gelandangan gitu, supaya hidup mereka tuh bisa lebih baik. Atau kalau nemu ODGJ juga kan akan dibawa juga. Tapi yang sedihnya itu adalah kalau sama pedagang kaki lima itu sih yang apa ya, aku agak menyayangkan aja sih gitu. Mungkin beberapa oknum Satpol PP yang memang agak arogan untuk menertibkan pedagang-pedagang kaki lima. Harusnya kan bisa lebih manusiawi, lebih bisa dikomunikasikan gitu. Jadi lebih enak gitu, nggak menyakiti salah satu pihak. Karena kalau selama ini ngelihat di pemberitaan banyak yang cukup arogan ya untuk Satpol PP ya, khususnya kepada pedagang kaki lima gitu. Jadi kayak yang apa ya, jadi kayak kejam gitu. Jadi ada Satpol PP. Jadi kayak sosok yang menakutkan. Padahal harusnya bisa ya secara pendekatan gitu. Kayak ya memang kadang nggak bisa menyalahkan dari pihak Satpol PP-nya juga, karena mereka cuma menjalankan tugas ya. Di satu sisi memang ada salahnya juga dari si pedagangnya, karena memang di situ misalnya kawasan yang memang nggak boleh buat jualan, tapi mereka tuh kadang suka nekat gitu. Mereka suka nekat jualan di situ sampai akhirnya ditertibkan. Makanya nggak bisa menyalahkan dari si Satpol PP, nggak bisa juga membenarkan dari si pedagangnya juga gitu. Jadi ya kadang si Satpol PP-nya itu hanya menjalankan tugasnya nih gitu. Mungkin dalam hati kecilnya dia nggak pengen kali yang ngelakuin itu, cuma karena ini tugas lo yang harus dia emban, dia harus menertibkan pedagang-pedagang yang nakal misalnya, bahasanya kayak gitu ya. Karena memang kenapa dibilang nakal? Karena nanti dia balik lagi ketika nggak ada Satpol PP, dia tuh balik lagi gitu, dia bakal jualan lagi di situ. Jadi kayak main kucing-kucingan gitu loh sama Satpol PP. Jadi mungkin ada beberapa oknum Satpol PP yang kurang sabar hati menghadapi pedagang-pedagang yang agak nakal itu gitu. Ya kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi keberadaan dari mulai yang namanya Hansip awal kali didirikan sama pemerintah Hindia Belanda tahun 1939, lumayan lama berjalan. Kemudian di tahun 2002 menjadi perlindungan masyarakat atau Linmas, kemudian di 2004 menjadi Satpol PP gitu. Nah cuma akhirnya
image dari Satpol PP itu saat ini masih kurang begitu baik ya. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kemudian komunikasi kepada teman-teman pedagang bisa lebih baik lagi gitu. Ya itu aja sih sedikit cerita tentang Hansip yang berubah menjadi Satpol PP, dan ini makanan masih belum bisa dihabiskan. Oke, sampai sini dulu karena saya mau menghabiskan ini semua. Gimana ini caranya? Ya udah, oke. Assalamualaikum semuanya.